Baik, Ibu tadi membahas mengenai laporan keuangan berupa neraca. Jadi Ibu menerangkan sedikit mengenai apa itu aset, kewajiban, dan modal. Jadi Ibu lanjut materi, bukan hal baru tentunya buat teman-teman. Oke, pentingnya informasi dalam neraca itu dikarenakan ada informasi mengenai likuiditas dan solvabilitas yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, ya. Apa itu likuiditas? Jadi likuiditas itu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya, jadi perusahaan itu punya utang. Kita bisa menyajikan nanti dalam kelompok utang lancar dan utang jangka panjang. Terus, kewajiban atau utang jangka pendek nanti apabila kita bandingkan dengan aset, ya, aset lancar, jadi sesama lancar, ya, kewajiban lancar dan aset lancar, atau aset lancar dengan utang jangka pendek. Maka dari situ kita mengenal atau bisa mengetahui informasi bagaimana tingkat likuiditas perusahaan. Nah, ya, jadi asetnya, jumlah asetnya ya dalam rupiah nanti dibagi, aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Kalau hasilnya di bawah satu, ya di bawah angka satu, berarti perusahaan tersebut tidak liquid gitu ya. Kenapa? Karena untuk kewajibannya dia tidak mampu menyediakan aset yang sama besarnya. Kalau satu berarti sama besarnya. Yang sama besarnya dengan utangnya. Tapi kalau satu ke atas, ya, satu tuh sudah bagus. Berarti utangnya satu, asetnya juga satu. Kalau utangnya ditagih, asetnya bisa dipakai. Tapi habis itu nol gitu ya. Nah, satu itu adalah tingkat aman paling rendah. Nah, berarti semakin tinggi kewajiban lancar dibagi dengan aset, berarti semakin baik. Tapi dalam tanda kutip, kalau ketinggian aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar hasilnya terlalu tinggi, maka nanti dikhawatirkan perusahaan ini tidak mampu mengelola dengan baik, ya, aset lancarnya, sehingga dibiarkan tersedia begitu saja untuk berjaga-jaga apabila kewajiban lancarnya jatuh tempo. Padahal harusnya kan diputar, ya, gitu. Nah, itu likuiditas. Terus yang terkait dengan kewajiban jangka panjang dibandingkan dengan aset adalah solvabilitas. Ya. Nah, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya pada saat jatuh tempo. Ya, nah, jadi kalau likuiditas ini kewajiban jangka pendek, maka yang solvabilitas kewajiban jangka panjang. Gitu ya. Nah, informasi ini kita bisa tahunya dari neraca. Gitu. Jadi setelah perusahaan menyajikan neraca, maka dalam proses selanjutnya manajemen, ya, jajaran pimpinan perusahaan akan menganalisa likuiditas dan solvabilitas dari perusahaan tersebut. Ya. Oke, kemudian neraca dengan mengikuti model tradisional adalah laporan yang bersifat historis yang menyajikan hasil kumulatif dari semua transaksi masa lalu. Jadi neraca itu ada yang model tradisional. Maksud model tradisional di sini maksudnya bukan hasil dari siklus akuntansi. Ya, jadi kalau teman-teman mengenali neraca sebagai salah satu laporan keuangan itu adalah output dari siklus akuntansi. Berarti harus ada jurnalnya dulu, ada buku besarnya dulu, dibikinkan jurnal penyesuaian, baru kemudian menghasilkan laporan keuangan salah satunya neraca. Itu adalah metode yang sesuai dengan akuntansi. Tapi di masa yang lalu, jadi dalam siklus akuntansi itu tidak dijalankan secara penuh, ya. Tapi neraca itu langsung dijadikan sebagai alat pencatatan sekaligus untuk mengetahui, ya, berapa asetnya, kewajiban dan modalnya. Nah, jadi dari situ ada sedikit perbedaan. Kalau neraca yang tradisional itu biasanya memakai cash basis, ya, cash basis. Jadi kalau yang sudah
Mengikuti siklus akuntansi sudah pakai accrual basic ya. Jadi proses pengakuan walaupun belum ada aliran kas masuk kas keluar maka sudah tercatat sehingga kemudian semua hak perusahaan dan semua kewajibannya akan muncul. Tapi kalau neraca tradisional masih pakai cash basis saja itu biasanya dikarenakan juga eh, sifat transaksinya masih tradisional ya. Jadi semua transaksi dijalankan diikuti dengan pengeluaran atau penerimaan kas. Sehingga kemudian nggak perlu jurnal umum, nggak perlu buku besar langsung dibikinkan neraca, tapi dengan batasan bahwa transaksinya masih sederhana. Jadi jangan dibayangkan neracanya seperti yang teman-teman hasilkan dari siklus akuntansi yang dalam 1 tahun transaksi, neracanya bisa 1 lembar ya. Tapi kalau yang neraca tradisional seperti jurnal umum ya. Jadi kalau misalnya transaksi 1 bulan ada 30 ya neracanya sepanjang itu seperti catatan akuntansi yang teman-teman misalnya kenal dengan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas. Nah, itu tapi dalam bentuk neraca. Itu ya, itu neraca tradisional. Nah, jadi apa yang kita hasilkan dalam posisi keuangan atau neraca ini merupakan hasil pengumpulan semua transaksi yang terjadi di masa lalu. Itu neraca. Terjadi dulu transaksinya baru bisa dicatat. Kalau sudah dicatat dalam jurnal, dihitung saldo-saldonya baru bisa masuk di neraca. Gitu. Ya, itu neraca. Tapi ada yang namanya nanti neraca proyeksi ya, teman-teman. Neraca proyeksi itu kita membuatnya dikarenakan kita belum punya transaksi masa lalu. Ya, contohnya kalau perusahaan kita baru berdiri, kita sudah punya rencana ke depannya. Kita harus punya aset apa saja untuk menjalankan aktivitas. Nah, kemudian memperhatikan bahwa kebutuhan atas aset itu ada ini. Tapi kita punya uang nggak? Kalau punya uang berarti kita bisa memprediksikan berarti modal yang harus kita tanamkan berapa jumlahnya. Tapi kalau misalnya dari modal yang sudah kita tentukan ternyata kita butuh modalnya misalnya 100 juta, uang kita kok cuma 75 juta. Padahal ada aset yang penting untuk tetap diadakan. Berarti 25 jutanya kita proyeksikan ya, kita rencanakan kita cari pinjaman yang 25 juta. Nah, maka jadilah neraca proyeksi. Itu ya. Jadi bagi perusahaan yang baru didirikan, belum memiliki aset, tapi sudah punya perencanaan ke depan, maka dia bisa menyusun neraca proyeksi. Nanti begitu dijalankan ya aktivitasnya, maka kemudian di akhir periode berarti sudah ada historis ya, sudah ada peristiwa yang terjadi, tetap disusunkan neraca yang dari kegiatan aktual. Nanti kemudian dibandingkan antara neraca proyeksi dan neraca yang berasal dari realisasi ini tadi. Melenceng nggak? Kalau misalnya tidak sama persis masih bisa dimaklumi ya, tapi selisihnya jauh atau tidak itu yang bisa kita pakai menganalisa bagaimana kinerja perusahaan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, nanti tahun-tahun berikutnya neraca proyeksi ini tetap bisa dibuat ataupun tidak, nggak jadi masalah. Tapi kemudian kewajiban kita adalah menyusun neraca yang dari historis gitu. Nah, sehingga nanti setiap tahun kita punya penilaian ini likuiditas dan solvabilitas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Ini masih urusan neraca saja. Ya. Biar teman-teman ingat betul. Akuntansi itu identik dengan laporan keuangan. Karena identik dengan laporan keuangan berarti harus paham satu-satu. Utamanya neraca dan laba rugi nanti. Ya. Oke, kalau nggak ada Ibu lanjut dulu. Kecil-kecil, biar matanya nggak ngantuk. Yang capek kerja, pulang kerja agak sedikit ya. Klasifikasi elemen yang ada dalam neraca. Nah, jadi penyajiannya akan seperti ini ya. Sisi sebelah kiri ada aset,
sebelah kanan ada kewajiban dan modal. Ya. Aset kita akan menyajikan dengan urutan yang paling gampang dipakai sebagai alat transaksi, maka urutannya di atas. Makanya ada aset lancar di atas. Terus karena aset lancar ini nggak cuma satu macam, bisa jadi ada banyak macam, silakan mengurutkannya sesuai dengan tingkat kelancarannya dalam dipakai bertransaksi. Ya, jadi kalau di situ disebutkan yang pertama kas, kas ini adalah uang, maka nggak ada yang mengalahkan tingkat kelancarannya, tingkat perputarannya paling mudah, gitu ya. Setelah itu surat berharga, loh kok surat berharga? Ya, jadi surat berharga di sini adalah surat berharga yang kita beli tujuannya adalah untuk memproduktifkan, ya, memproduktifkan kelebihan kas yang kita miliki. Jadi kita beli surat berharga seperti saham, seperti obligasi. Tapi kita akan memilih surat berharga yang paling gampang dijual. Gitu ya, yang paling mudah dijual. Berarti surat berharga dari perusahaan-perusahaan yang memang banyak peminatnya. Gitu. Nggak asal beli surat berharga. Nah, itu masuk di surat berharga. Tujuannya adalah apabila suatu saat ya kita rencanakan 3 bulan yang akan datang kita butuh kas sekian. Nah, kita bisa mulai menjual kurang 1 bulan, kita jual surat berharganya. Tapi dalam masa penyimpanan, surat berharga ini dikatakan produktif. Kenapa? Karena saham itu ada unsur dividen, ya, karena obligasi ada unsur bunga di dalamnya. Atau katakanlah karena ini berjangka pendek, ya, kita belum sempat memanfaatkan dividen, belum sempat menerima bunga. Tapi ada margin, ya, ada keuntungan. Waktu kita beli dengan nanti pada saat kita jual, itu ada selisih harga. Kita untung. Makanya kita mencari surat berharga yang banyak peminatnya karena dianggap harganya selalu cenderung naik. Jadi kalau kita beli nggak rugi. Saat kita jual pasti harganya lebih tinggi gitu. Jadi nggak asal surat berharga ya. Nah, tapi nggak semua perusahaan memiliki kelebihan kas yang kemudian ditanamkan di surat berharga gitu. Terus ada piutang. Piutang ini adalah tagihan karena kita melakukan penjualan secara kredit ya. Ini sebenarnya uang juga, tapi masih berada di pihak lain. Nah, berarti tinggal satu langkah untuk merubah menjadi uang dengan cara menagih saat jatuh tempo. Nah, berarti urutannya bisa dianggap di bawah kas ya. Kemudian yang ketiga adalah keempat adalah persediaan. Persediaan kalau di perusahaan dagang berarti persediaan barang dagangan ya. Persediaan barang dagangan ini dikategorikan aset lancar. Alasannya adalah kalau kita mau berdagang, kita sudah kulaan, begitu harganya ada selisih, kita untung, pasti yang kita inginkan adalah segera jual. Nanti kulak lagi, jual lagi, kulak lagi, jual lagi. Semakin sering berputar, ya, antara jadi uang, kemudian kita belikan persediaan, terus kita jual, maka keuntungan kita semakin banyak. Ya, maka dikatakan persediaan ini adalah aset produktif, maka dimasukkan di aset lancar. Terus ada semua yang pakai kata dibayar di muka. Ya, misalnya ini sewa masih harus diterima, atau dengan kata lain sewa dibayar di muka, sudah bayar tinggal nerima manfaatnya gitu ya. Kalau teman-teman bingung dengan istilahnya, ada yang mengistilahkan dengan sewa masih harus diterima, ada yang mengistilahkan dengan sewa dibayar di muka. Nah, jadi untuk kategori yang ini yang kita beli adalah manfaat, bukan barangnya. Jadi kalau misalnya kita menyewa rumah ya, kita nggak beli rumahnya, tapi kita beli manfaat dari rumah itu sehingga kita boleh menempati. Itu sewa rumah. Iklan misalnya, iklan dibayar di muka, yang kita rasakan juga yang kita terima adalah manfaat. Jadi terpublish produk kita. Nah, itu ya. Sehingga kemudian
yang berbau kata masih harus diterima atau dibayar di muka, itu biasanya akan kita terima manfaatnya di depan, ya, tapi tidak lewat dari 1 tahun. Ya, tidak lebih dari 1 tahun. Misalnya, teman-teman nyewa rumah, boleh bulanan? Kalau sewa rumah, boleh. Nah, berarti kalau teman-teman bayar 1 bulan, manfaatnya ya sudah Anda terima dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 30 hari ke depan. Tuh. Ada juga yang bayar 1 tahun langsung, misalnya. Ya, biar nggak ribet atau jatuhnya lebih murah misalnya ya. Bayar 1 tahun. Nah, maka manfaatnya Anda terima juga bertahap, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, secara bertahap habis gitu. Nah, maka itu masuk kategori masih harus diterima. Kalau saya menyewa lebih dari 1 tahun, Bu, bayarnya saya langsung 2 tahun, maka masuk mana? Tetap masuk di kategori aset lancar. Ya, itu. Cuma bagi perusahaan mungkin beda dengan kita pribadi ya. Kalau kita pribadi mungkin mencari gampangnya ya. Jadi biar transaksi yang kita lakukan itu tidak ribet, misalnya nggak bolak-balik bikin akad dan lain sebagainya. Tapi bagi perusahaan agak beda. Bagi perusahaan selama uangnya bisa diputar, maka diputar dulu baru dibayarkan untuk hal-hal yang sudah waktunya membayar. Gitu. Ya, kecuali ada pertimbangan tertentu. Misalnya teman-teman kalau memperhatikan seperti minimarket yang sekarang banyak bertebaran, itu kan bukan lahannya sendiri, bukan gedungnya sendiri ya, tapi sewa dalam jangka panjang. Sewanya langsung 20 tahun misalnya. Karena apa? Yang disewa di situ misalnya berupa lahan kosong. Terus didirikan bangunan di atasnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka yang menyewa yang mendirikan bangunan. Kemudian kenapa jangka panjang? Karena perhitungan dari gedung tersebut, ya, bangunan tersebut didirikan manfaatnya efektif berapa tahun. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur bikin gedung sendiri di atas tanahnya orang, ya, kita prediksikan manfaat ekonomi maksimal berapa tahun. Kalau 20 tahun ya udah kita sewa 20 tahun lahannya. Kalau cuma 5 tahun, jangan sampai nanti di tahun ke-6 kita mau perpanjang sewa, nggak dikasih. Padahal kita sudah bikin bangunan yang manfaat ekonominya 20 tahun. Gitu. Nah, sehingga untuk yang seperti itu, mereka berinvestasi terhadap sewa lahan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan masa manfaat dari bangunan yang sudah terlanjur dibuat. Nah, untuk yang seperti itu, teman-teman nggak akan memasukkan di aset lancar sewanya, ya, karena 20 tahun. Tapi teman-teman nanti boleh masukkan di aset lain-lain, ya, bukan aset tetap. Kalau aset tetap ada tanah, gedung, ya, misalnya tadi bikin bangunan, berarti itu bangunan di atas tanahnya sendiri, gitu. Tapi kalau bangunan tersebut kita miliki, tanahnya nggak kita miliki, berarti kalau tanahnya diminta ya, kalau bisa diangkat bangunannya kita angkat, gitu kan? Karena kita yang membuat bangunan tersebut. Nah, itu masuk di aset lain-lain. Termasuk misalnya ya kita bikin gedung. Kita bikin gedung, katakanlah 20 lantai, proses pembangunannya nggak cukup 1-2 bulan, ya, sampai 2 tahunan misalnya proses mendirikan bangunan tersebut. Maka pengeluaran yang kita lakukan untuk pengadaan pembangunan gedung tersebut semuanya boleh dimasukkan di sini. Aset lain-lain ya, bangunan masih dalam proses. Begitu sudah selesai proses pembangunannya, siap untuk ditempati, baru nanti kita pindahkan ke aset tetap. Gitu. Ya, karena kalau bangunan masih dalam proses ini, masih ada kemungkinan harga perolehan itu belum masuk semua. Itu. Nah, jadi masuk di aset lain-lain. Ya. Nah, itu tadi Ibu kembali ke kategori aset lancar. Jadi sewa masih harus diterima. Itu yang kita miliki adalah manfaatnya. Ya, bukan barangnya, bukan asetnya. Terus setelah itu ada investasi jangka panjang. Investasi itu mirip dengan yang di bawahnya kas tadi. Di bawahnya kas ada surat berharga tadi ya.
Nah, kemudian ada investasi jangka panjang. Di dalamnya ada juga surat berharga, ya, investasi pada saham biasa, investasi pada obligasi. Obligasi dan saham biasa ini surat berharga. Bedanya dengan yang dibawa kas tadi, kalau investasi jangka panjang, maka eh, kepemilikan dari surat berharga tersebut tujuannya adalah memperoleh pendapatan secara tetap. Jadi kalau beli saham, diharapkan setiap tahun memperoleh pendapatan dividen tiap tahun. Nah, jadi nggak ada keinginan untuk jual saham itu segera kalau sudah dimiliki. Ya, jadi kapan boleh dijual? Kalau seandainya ada indikasi bahwa perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut sudah tidak mampu membagikan dividen, ya, berarti kan sudah tidak memberi keuntungan bagi kita sebagai investor, maka boleh dilepas, boleh dijual, gitu. Sama dengan aset lain. Kalau ada aset yang kita miliki di sini, ini konsepnya perusahaan, kalau nggak produktif dilepas saja, karena akan membebani perusahaan. Ya, nggak sama dengan kita pribadi ya, biar nggak produktif ya udah kita simpan aja. Kenapa? Ada kenangannya, ada kebanggaannya. Nah, kita pertahankan. Tapi kalau perusahaan nggak ada dibilang dipertahankan karena ada kenangan gitu ya. Oke, terus obligasi itu adalah surat berharga bukti penyertaan utang ya. Jadi dia meminjamkan kepada uangnya kepada pihak lain. Kemudian bagi yang meminjam uang, dia menerbitkan sertifikat obligasi. Nah, obligasi ini dianggap bukan sekedar surat pengakuan hutang ya, tapi dianggap surat berharga. Bedanya kalau utang biasanya orang pinjam uang karena nggak mampu ya, tapi kalau obligasi ini sebenarnya pihak yang mampu ya, pihak yang mampu, tapi dia berpikir untuk strategis lebih baik pakai dananya pihak luar daripada dananya internal gitu. Nah, sehingga diterbitkanlah obligasi ya, itu. Kemudian aset tetap. Nah, aset tetap ini adalah semua macam aset yang memiliki umur lebih dari 1 tahun ya. Contohnya tanah. Tanah nggak ada batasan umurnya. Gedung ya bisa lebih dari 10 tahun atau sampai 20 tahun misalnya. Begitu juga mesin, kendaraan, peralatan. Jadi di aset tetap ini digabung antara yang berwujud dengan tidak berwujud ya. Untuk yang goodwill itu tidak memiliki wujud fisik ya, untuk goodwill. Nanti ada paten, ada merek dagang misalnya. Itu juga termasuk aset tetap. Terus aset lain-lain tadi Ibu sudah bahas ya. Jadi untuk aset lain-lain adalah aset yang sementara dalam proses pengadaan yang belum selesai. Itu boleh masuk di aset lain-lain. Gitu. Itu sebelah kiri aset. Sebelum kita pindah ke sebelah kanan, ada yang mau ditanyakan? Yang online boleh juga kalau mau bertanya. Yang offline juga boleh, silakan. Aset atau aktiva. Ya. Jadi penyajiannya nanti di neraca diharapkan teman-teman akan mengikuti klasifikasi. Kalau lancar berarti urutan dari aset yang paling mudah dijadikan sebagai alat pembayaran, taruh urutan paling atas. Gitu ya. Kalau aset tetap berarti yang umurnya paling panjang. Contohnya tanah ya. Nah, belum ada yang mengalahkan umur dari tanah dari aset tetap lainnya. Makanya ditaruh di urutan paling atas. Baru kemudian mengikuti dengan aset yang umurnya lebih rendah dibandingkan dari yang pertama tadi. Nah, terus kalau di aset tetap tadi kan ada berwujud, ada tidak berwujud. Nah, yang tidak berwujud itu juga
memiliki umur yang lumayan panjang sebenarnya. Jadi seperti goodwill, merek dagang, terus paten itu umurnya biasanya 20 tahunan. Tapi dia nggak ditaruh di dekat atau menggantikan posisinya tanah karena dia tidak berwujud, tidak ada wujud fisik. Jadi yang berwujud dulu ditampilkan di aset tetap, kalau sudah habis baru bergerak ke aset tetap yang tidak berwujud. Oke, belum ada yang ditanyakan? Belum. Hutang atau kewajiban. Ini seperti halnya aktiva, ya, maka kita juga membagi menjadi hutang lancar dan tidak lancar. Oh, ada yang bertanya di online. Kalau software perusahaan, apakah bisa diakui sebagai aset tetap? Nah, oke. Jadi, eh, aset itu di zaman sekarang nggak cuma yang berupa wujud fisik seperti ini saja ya, tapi kekayaan intelektual berupa misalnya salah satunya adalah software yang dimiliki perusahaan yang dipakai dalam aktivitas usaha ya. Kalau dia termasuk dari aset yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkan ya, bukan bukan software gratisan ya, bukan software gratisan, tapi software yang dibeli oleh perusahaan atau dibangun oleh perusahaan ya. Jadi jangan salah, software juga dibangun gitu ya. Nah, itu boleh dimasukkan dalam aset ya, boleh dimasukkan dalam aset. Nah, kemudian kita perhatikan apakah software tersebut pengembangan depannya seperti apa? Apa harus dikembangkan atau ditinjau ulang tahun top sekian tahun ya? Maka itu yang menentukan nanti kelompok apa. Boleh misalnya seperti apa ya? Bahkan mungkin ya, bahkan itu dia memiliki teknologi yang harus real time ya, maka software-softwarenya juga harus mendukung untuk transaksi real time. Itu bisa dikatakan nilainya cukup tinggi dibandingkan aslinya misalnya kalau berupa gedung kayak begitu ya. Nah, maka itu boleh masuk di kelompok aset, boleh ya, boleh untuk perusahaan-perusahaan yang memang memakai teknologi informasi dan menggunakan software yang dibangun tersendiri dengan tingkat keamanan yang luar biasa ya, itu termasuk aset yang produktif yang bisa mendatangkan keuntungan di perusahaan pada saat perusahaan tersebut menggunakan software tersebut. Boleh ya, boleh itu. Oke, terus yang lain nggak ada pertanyaan selain itu tadi. Oke, kalau nggak ada Ibu ke kewajiban ya. Kewajiban ini juga kita bagi menjadi hutang lancar dan hutang jangka panjang. Ya. Hutang lancar berarti klasifikasinya adalah jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Ya, jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun. Oke, di kelas online ada pertanyaan, Ibu jawab dulu. Aset lancar dan aset jangka pendek, apakah berbeda? Sama ya. Jadi bisa dibilang istilahnya kita boleh pakai aset lancar, boleh pakai istilah aset jangka pendek. Sama dengan kewajiban juga begitu. Kewajiban kita mau pakai istilah kewajiban lancar boleh, pakai kewajiban jangka pendek boleh. Yang menjadi klasifikasi adalah ciri-cirinya dikatakan aset lancar atau aset jangka pendek kalau masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun. Persediaan ya. Kalau kita tunggu tahun depan, hari ini kita beli, tahun depan baru kita jual, bisa rugi kita. Kenapa? Secara harga mungkin bisa jadi tetap ya. Tapi uang kita tertanam di persediaan tersebut nggak produktif karena tersimpan terus, berarti nggak berputar. Sedangkan ada namanya nilai waktu uang.
ya. Nilai waktu uang. Yang seperti apa itu Anda bandingkan. Uang 10.000 yang Anda miliki hari ini dengan 10.000 yang Anda miliki waktu teman-teman SD. Nilainya sama nggak? Nah, ya. Jadi ada seperti itu. Maka diharapkan semua yang diaktiva lancar itu segera diputar kembali. Ya, segera diputar kembali. Kalau dari persediaan segera mungkin dijual, dapat uang, dipakai beli lagi, dijual lagi. Nah, sehingga dengan demikian dikatakan produktif. Itu. Kalau di kewajiban lancar atau hutang lancar ya, atau kita sebut juga kewajiban jangka pendek, maka jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Belum 1 tahun kita sudah harus lunasi. Yang paling banyak terjadi termasuk dalam hutang lancar adalah hutang usaha. Jadi hutang usaha ini dikaitkan dengan bentuk usaha perusahaan. Ada usaha jasa, usaha dagang, ada usaha manufaktur. Ya, kalau perusahaan jasa pada saat dia misalnya dalam menyelenggarakan jasa, dia terpaksa butuh perlengkapan-perlengkapan yang bisa dibeli dengan cara kredit, maka utang yang timbul dari situ dimasukkan di hutang usaha. Kalau di perusahaan dagang, misalnya, kita kulaannya tidak langsung bayar. Kita ambil dulu, ya, nanti akhir bulan bayar, misalnya seperti itu. Atau kita ambil barang dulu, nanti pengambilan berikutnya sekaligus ambil, sekaligus bayar dari kulaan kita yang kemarin. Nah, yang seperti itu masuk di hutang usaha. Untuk perusahaan dagang, hutang usahanya lebih sering dikenal dengan istilah hutang dagang. Ya, jadi jangan bingung, kok ada hutang usaha, terus di perusahaan dagang kok nggak ada hutang usaha, adanya hutang dagang, karena diarahkan sesuai dengan bentuk usahanya. Gitu ya. Kalau perusahaan manufaktur, kadang menyebutnya lebih sering memakai istilah yang dipakai di perusahaan dagang karena alasannya perusahaan manufaktur selain memproduksi, dia juga menjual hasil produksinya, gitu ya. Kalau perusahaan dagang, dia kulaan, beli hasil produksi perusahaan lain untuk dijual, nggak pakai dirubah-rubah. Jadi itu langsung dijual, ya. Kalau perusahaan dagang, beli tepung terigu dijual juga tepung terigu. Kalau perusahaan manufaktur, beli gandum diproses jual jadi tepung terigu, ya. Beli tepung terigu kalau perusahaan manufaktur diolah dulu jadi roti baru dijual. Ya, jadi kalau perusahaan dagang beli roti yang diproduksi oleh orang lain, nggak pakai dirubah, langsung dijual. Gitu. Nah, jadi semua yang terkait dengan aktivitas memperoleh barang dagangan atau barang yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha, maka disebut hutang usaha. Selama yang dibeli itu bukan termasuk aset tetap. Ya. Terus ada namanya hutang wesel. Bedanya antara hutang usaha dengan wesel, kalau hutang wesel ada penguatan berupa janji tertulis yang dibuat oleh pihak yang berutang, itu hutang wesel. Ya. Terus ada hutang pajak penghasilan. Hutang pajak penghasilan masuk di kelompok lancar, alasannya adalah pajak penghasilan ini harus bayar tiap tahun. Ya, karena bayar tiap tahun. Kalau hari ini, tahun ini kita belum bayar, maka hutang pajak penghasilannya masuk di kewajiban lancar. Gitu. Karena nanti tahun depan muncul lagi. Kalau kita nggak selesaikan yang bulan ini, yang tahun ini, tahun depan akan timbul lagi hutang untuk pajak penghasilannya. Ya. Terus hutang gaji. Nah, gaji itu dibayarkan tiap bulan kepada karyawan. Sehingga kalau bulan ini perusahaan nggak mampu bayar, diharapkan bulan depan sudah harus bisa melunasi. Karena bulan depan ada tanggungannya lagi untuk bayar gaji. Terus ada hutang jaminan purna jual. Jadi kalau teman-teman bekerja pada perusahaan yang pada saat dia jual produknya, perusahaan memberi garansi. Ya, memberi garansi. Nah, maka garansi itu tadi namanya hutang jaminan purna jual.
gitu ya. Garansi biasanya kan tidak lama-lama, 1 tahun dari umur produk. Kalau sudah lewat dari 1 tahun sudah nggak berlaku masa garansi. Makanya masuk di lancar. Itu. Terus kalau hutang jangka panjang maka masuk dengan spesifikasi jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Ya, jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Maka masuk kategori hutang jangka panjang. Ini ada hutang hipotek. Hipotek itu jaminan berupa aset tidak bergerak. Ya, jadi misalnya kita pinjam uang pada bank, ya, kita pinjam uang pada bank, jumlahnya lumayan besar, minta diberi waktu pelunasan 2 tahun, 3 tahun misalnya ya. Terus karena ini berjangka waktu lebih dari 1 tahun, bank minta jaminan. Jaminannya bukan main-main karena jumlahnya lumayan besar dan jangka waktu pelunasannya lama. Bank meminta jaminannya berupa sertifikat tanah misalnya. Ya. Nah, maka itu masuk di kategori hutang hipotek. Jadi tanah yang kita miliki, aset berupa tanah yang kita miliki, kita jaminkan sertifikat tanahnya. Gitu, ya. Jadi kalau yang dijaminkan bukan aset tidak bergerak, maka kita cukup menuliskan dengan hutang bank. Ya, walaupun ada jaminan. Tapi yang dijaminkan bukan tanah, misalnya ya, bukan aset tidak bergerak. Maka jangan pakai kata hipotek. Tuh. Terus ada hutang obligasi. Kalau di investasi jangka panjang tadi teman-teman dapat istilah investasi pada obligasi. Di hutang jangka panjang ada hutang obligasi. Bedanya, kalau di hutang obligasi berarti kita yang pinjam uang. Ya. Terus kita terbitkan obligasi. Kalau di investasi jangka panjang, kita yang memberi pinjaman. Ya, kita tidak menerbitkan obligasi, tapi kita menerima obligasi dari si peminjam. Itu. Terus kemudian ada kelompok modal. Modal ini sering juga disebut dengan ekuitas. Ya, modal kadang disebut dengan ekuitas. Penyajian modal tergantung dari bentuk badan hukum sebenarnya. Ya, jadi kalau teman-teman dapat di slide Ibu ini, modalnya berupa saham, berarti bentuknya perseroan terbatas. Ya, kalau ada seperti ini, modal saham, agio saham, ya, berarti bentuknya perseroan terbatas. Jadi bentuk badan hukum yang teman-teman tahu ada apa aja? CV, PT, apalagi? Firma, terus apalagi? Apalagi itu akan mencerminkan bagaimana kelompok ekuitas nanti yang harus kita sajikan. Ya, jadi teman-teman harus tahu. Apalagi? CV, PT, firma, apalagi? TBK. Nah, PT, perseroan terbatas, itu terbagi menjadi 2 bentuk. Ya, yang pertama adalah yang terbuka, yang namanya belakangnya dikasih singkatan TBK atau go public. Nah, itu sahamnya sudah beredar di bursa efek, gitu ya. Bisa dibeli siapapun, masyarakat luas yang bisa membeli. Itu terbuka. Perseroan terbatas yang terbuka. Berarti ada perseroan terbatas yang privat, tertutup. Pemiliknya 1-2 orang. Bisa juga banyak. Contohnya dikatakan banyak, misalnya teman-teman ini satu kelas ya. Beberapa orang, misalnya ber-15 orang. Ayo bikin usaha. Terus kita legalkan. Biar kita bisa ikut tender-tender. Karena kalau nggak dilegalkan, nggak ada badan hukumnya, nggak bisa ikut tender misalnya ya, nggak bisa ambil proyek-proyeknya pemerintah atau proyek swasta juga. Nah, teman-teman membentuk PT, tapi teman-teman memberi batasan kita aja ya, yang dari luar kelas ini jangan.
Karena kita belum tahu. Nanti kalau terlalu banyak orang ngaturnya susah. Belum tentu keuntungan kita banyak. Nah, kita aja dulu. Berarti perseroan terbatas yang teman-teman bentuk itu masih privat sifatnya, masih tertutup. Batasannya adalah semua anggota harus mahasiswa dari kelas ini. Mahasiswa kelas lain nggak boleh, gitu ya. Berarti ada saham, ada. Jadi kepemilikan teman-teman ya nanti harus diwakili dengan saham. Jadi nanti perusahaannya bikin sertifikat saham, satu orang diberikan sesuai dengan kepemilikannya berapa. Ya, jadi di dalam saham biasanya harus disebutkan berapa penyertaannya, misalnya 100.000 tuh satu lembar. Ada temannya yang beli 10 lembar, ada temannya beli 5 lembar. Satu lembar boleh nggak? Boleh. Nah, misalnya seperti itu ya, karena masih privat. Berarti kesepakatan antar teman. Kalau nanti suatu saat ada satu orang yang merasa, aduh saya butuh uang, nggak ada kekayaan saya lain selain saham ini. Ada nggak yang mau gantiin? Saya mundur aja jadi pemilik perusahaan kita gitu ya. Nah, maka teman-teman nggak boleh jualnya ke orang lain, jualnya ke sesama ini, ya, ke sesama ini. Kecuali tidak ada yang mau beli dan kemudian menyetujui Anda menjualnya kepada pihak lain, gitu. Tapi atas kesepakatan bersama. Sedangkan kalau perseroan terbatas yang go public atau yang terbuka tadi, Anda sebagai investor boleh beli lepas gitu ya. Jadi nggak ada batasan. Mau beli sedikit, mau beli banyak, yang penting Anda mampu membelinya nggak jadi masalah. Anda mau membeli terus memilikinya 1 bulan, terus dijual, boleh. Anda memiliki untuk misalnya, wah tiap tahun saya dapat dividen ini, rugi kalau saya jual. Ya sudah Anda pertahankan terus, boleh. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah tidak berminat, Anda kembalikan di bursa, jualnya di bursa, ada broker gitu. Anda tertarik juga, Anda tinggal cari brokernya. Saya mau tertarik mau beli saham itu, gitu ya, misalnya. Nah, ya jadi bentuk badan hukum itu ada perseroan terbatas yang kita bicarakan ini tadi. Terus ada persekutuan. Nah, persekutuan ini adalah eh, perusahaan partnership ya. Jadi perusahaan partnership itu ada yang CV, ada yang firma, ada yang eh, joint venture ya. Itu persekutuan, partnership. Terus ada perusahaan yang paling sederhana, perusahaan perorangan. Ya, biasanya usaha diawali dengan usaha perorangan. Belum didaftarkan jadi CV atau firma, ya, belum didaftarkan jadi PT. Masih perusahaan perorangan, diurusi semuanya sendiri, tapi sudah bisa jalan. Banyak ya, banyak yang seperti itu. Tapi nanti begitu ada kepentingan misalnya mau ikut penawaran ya, pengadaan barang dari instansi. Nah, kalau misalnya ada seperti itu, instansi nggak mau peserta lelangnya ya, peserta tendernya tidak punya badan hukum. Berarti mau nggak mau diurus dulu CV minimal. Minimal punya badan hukum CV ya. Nah, terus ada juga selain perusahaan perseorangan ada yang namanya koperasi. Nah, itu juga badan hukum usaha ya, koperasi. Jadi dari 4 yang saya sebutkan ini tadi, kalau kita lihat tampilan ekuitas atau modalnya di neraca menyajikannya berbeda-beda ya. Jadi kalau perusahaan perseorangan di situ akan ada modal si A, perseorangan berarti satu orang. Ada modal si A, ada privasi A. Tuh. Kalau persekutuan atau firma atau partnership ini tadi berarti yang memiliki nanti lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Berarti minimal 2. Akan ada modal si A, modal si B. Karena partnership. Ya, partner, berpartner. Terus ada perseroan terbatas, tadi bentuknya seperti ini. Ada koperasi. Nah, koperasi itu sebenarnya terdiri dari saham juga. Ya, terdiri dari saham. Cuma bedanya dengan PT, kalau PT
ini agak liberal. Siapa banyak uang, maka dia bisa punya saham yang paling banyak. Tapi kalau koperasi ini sifatnya adalah eh, kesejahteraan bersama. Jadi kita mau beruang banyak, beruang sedikit, nggak punya uang, kalau memutuskan jadi anggota koperasi, kita harus 1 kali bayar simpanan wajib. Setelah itu untuk mempertahankan keanggotaan sebagai investor, kita bayar yang namanya simpanan pokok per bulan. Nah, itu masuk di kelompok modal ya. Jadi modalnya koperasi nanti simpanan wajib, simpanan pokok. Modalnya PT, modal saham, agio saham, gitu ya. Modalnya perseorangan, modal X, modal tuan A, modal tuan X, gitu ya. Partnership CV tadi minimal 2 orang. Modal si A, privasi A, modal si B, privasi B, gitu. Nah, sehingga tanpa penyebutan bentuk legalitas usaha di nama perusahaan, tapi kalau orang akuntansi sudah lihat neracanya, kelompok modalnya, kita bisa tahu, oh ini perseroan terbatas, oh ini masih perusahaan perseorangan, ini partnership firma, ini koperasi, ya. Nah, gitu. Jadi dengan melihat neraca, akhirnya kita yang belajar akuntansi itu akan tahu ya. Oh, lihat bentuknya ini perusahaan dagang nih. Bentuknya udah PT, gitu ya. Oh, perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur. Bentuknya firma, gitu. Orang lain yang nggak belajar akuntansi, nggak sejauh itu, nggak sedalam itu memaknai suatu laporan keuangan. Tapi kita wajib tahu, ya wajib tahu dari isinya, gitu. Karena kalau tidak, jangan sampai nanti kita jadi akuntan malah bikinkan posisi keuangan. Neracanya kelompok modalnya bentuknya firma tapi kita bikinkan bentuk PT. Nah, ya yang seperti itu. Sehingga nanti di akhir periode kalau perusahaan kita diaudit laporan keuangannya, ada opini wajar tidak wajar, benar nggak kita menyajikannya gitu. Karena jangan sampai kita menganggap bahwa pekerjaan kita sudah benar ya sebagai akuntan, kita mau menginformasikan atau mempublikasikan laporan kita pada masyarakat, ujungnya menyesatkan. Nah, untuk menghindari ini ada yang namanya pemeriksaan oleh akuntan publik dan hasilnya berupa opini wajar apa enggak laporan keuangan kita. Tuh. Oke. Aset, kewajiban, modal. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, yayasan. Oke. Jadi kalau ada yayasan itu biasanya dibentuk karena ada aktivitas sosial yang akan dijalankan. Jadi yayasan yang boleh pakai yayasan itu biasanya di bidang pendidikan atau di bidang sosial lainnya. Jadi tujuan utamanya bukan untuk murni mencari keuntungan. Jadi kalau misalnya tadi ya, perseorangan, firma, PT, koperasi itu tujuan didirikan yang pertama adalah cari keuntungan, memperoleh keuntungan dalam aktivitas usahanya. Tapi kalau yayasan, double. Boleh untung, tapi harus ada unsur sosialnya. Contohnya pendidikan. Ya kan? Kalau pendidikan nggak pakai PT, nggak pakai CV, gitu. Tapi pakai yayasan syaratnya. Kenapa? Karena jangan sampai aktivitas sosial ini cuma dikuasai oleh 1 orang yang nantinya kita tidak bisa pantau aktivitasnya itu benar-benar cari keuntungan saja atau sosial. Nah, makanya yayasan itu ada minimal berapa orang pendirinya, gitu ya. Berapa ya? 5 atau berapa itu pendiri yayasan, gitu. Atau umat, ya. Yayasan yang didirikan untuk kepentingan umat. Jadi memang mereka sudah merupakan organisasi massa yang cukup besar. Terus bikin yayasan pendidikan. Nah, kayak begitu. Ya, jadi yayasan itu apakah bentuk badan hukum? Bentuk badan hukum juga. Cuma ya, eh,
tidak terlalu kita bahas ke sini karena aktivitasnya beda dengan yang dituju oleh aktivitas ekonomi perusahaan pada umumnya, cari keuntungan gitu ya. Jadi ada tujuannya harus double, nggak boleh cari keuntungan saja. Ada aktivitas sosial, boleh ada unsur memperoleh keuntungan, tapi unsur sosialnya harus besar gitu. Ya, panti asuhan, yayasan kan ya. Terus kalau panti asuhan itu punya kegiatan misalnya ya, mengajari, memberdayakan anak asuhnya misalnya ya, boleh gitu. Kemudian ada hasilnya, produknya dijual, boleh. Tapi kalau misalnya aktivitasnya ini untuk keuntungan saja, jangan sampai nanti anak asuhnya ini jadi pekerja tanda kutip ya. Katanya anak asuh tapi disuruh kerja aja gitu. Tapi kalau ada unsur sosial, ini hanya sampingan, menghasilkan suatu produk itu hanya sampingan dari aktivitas belajarnya atau apa. Nanti hasilnya nggak diambil oleh pemilik yayasan, tapi dipakai untuk pengembangan yayasan ini tadi. Gitu. Ya, termasuk badan hukum. Cuma kita tidak masuk di ranah itu ya, karena yang kita bahas benar-benar aktivitas yang tujuannya adalah keuntungan. Oke, ada lagi? Oh, ada yang nanya, apa perbedaan antara agio saham prioritas sama agio saham biasa? Agionya sebenarnya nggak sama, agionya sama ya, maaf. Jadi agio saham prioritas, agio saham biasa, itu yang berbeda adalah sahamnya. Jadi ada saham biasa. Kalau saham biasa, itu saham yang memiliki hak suara, sehingga di setiap akhir tahun ada yang namanya rapat umum pemegang saham. Di situ semua pemegang saham biasa berkumpul, kemudian menganalisis kinerja manajer, ya. Nah, kalau misalnya ada kebijakan yang harus dicermati untuk dievaluasi, maka pemegang saham biasa akan menyampaikan hak suaranya. Kalau saham prioritas, sepintas saja ya, saham prioritas ini nggak punya hak suara, tapi sesuai namanya diprioritaskan untuk pembagian keuntungan. Jadi tiap tahun pemegang saham prioritas pasti dapat bagian keuntungan. Gitu. Terus agio itu adalah selisih antara nilai nominal dengan nilai besar. Ya, jadi nilai nominal kalau uang itu satu lembar uang kita bisa tahu itu nilainya 1.000, 5.000, 10.000 karena ada tulisan di dalamnya itu yang kita sebut nominal. Ya, begitu juga saham ada nilai nominalnya. Cuma kalau saham kemudian selain nilai nominal ada harga pasar. Jadi saham itu nggak dijual belikan pada nilai nominal tapi dijual belikan sesuai dengan banyaknya permintaan sama penawaran. Jadi kalau banyak yang mau, harganya akan lebih dari nilai nominal. Nah, berarti ada selisih ya antara nilai nominal dengan nilai pasar, atau harga pasar. Selisihnya itulah yang kemudian diakui sebagai agio. Kalau yang dijual saham biasa, maka nanti akan muncul istilah agio saham biasa. Kalau nanti yang dijual saham preferen atau prioritas, akan muncul istilah agio saham prioritas. Gitu. Nanti masalah saham-saham kayaknya kita bicaranya di AK, akuntansi keuangan menengah 2. Ya, masih panjang. Oke. Ini kita ke aset lancar. Ya, cara penyajian aset lancar. Jadi contohnya di neraca kalau misalnya kita rinci maka seperti ini ya. Aset lancar kita sajikan yang pertama kas. Ini kita hitung dari kas yang ada di tangan, kas yang ada di bank, ya. Jadi perusahaan nanti dalam pengelolaannya dia mengarahkan uang itu jangan disimpan di perusahaan saja. Nanti bedakan antara pengeluaran untuk hal-hal yang bersifat rutin dengan pengeluaran yang sifatnya rutin tapi berjumlah besar. Ya, rutin jumlahnya kecil, ya, dengan rutin jumlahnya besar. Kalau yang jumlahnya besar,
pakai cara pembayaran non tunai. Nah, dulu pakai giro, pakai cek, atau misalnya pakai transfer. Nah, sehingga tidak ada resiko dalam aktivitas pembayaran. Karena kalau pembayaran untuk transaksi yang bernilai besar kita pakai uang tunai, bisa jadi dalam perjalanan uangnya kececer, bisa jadi dimanipulasi, bisa jadi misalnya di jalan dirampok orang. Nah, itu kan sebagian dari resiko, ya. Nah, sehingga dalam penyimpanan nanti ada kas di tangan, ada di kas di bank. Nah, semua kas ini nanti dilaporkan di akuntansi sebagai kas, ya. Terus kemudian di bawahnya ada surat berharga. Cara penyajiannya, teman-teman perhatikan, surat berharga ada harga pokok historis, terus di bawahnya ada cadangan penurunan nilai surat berharga. Jadi, pada saat kita membeli surat berharga, berapa kas yang kita laporkan, kita keluarkan, kita melaporkannya, mencatatnya nanti pada surat berharga dalam kurung harga pokok historis. Terus, karena sifat surat berharga ini barang yang diperjualbelikan pasti naik turun harganya, ya. Ada yang namanya indeks harga saham. Itu mewakili informasi naik turunnya harga saham. Nah, berarti nanti di saat kita menyusun laporan keuangan akhir periode ada kemungkinan bahwa surat berharga ini tadi yang kita laporkan di harga pokok sudah tidak sesuai dengan harga sesungguhnya di pasaran per 31 Desember. Ya, harganya sudah bergerak, nggak tahu naik atau turun. Nah, sehingga kemudian kita diminta membuat cadangan penurunan nilai surat berharga. Kok bukan cadangan kenaikan nilai surat berharga, Bu? Nah, dalam akuntansi kita boleh mengakui penurunan, ya, sehingga cadangannya adalah cadangan penurunan. Kalau naik berarti kan kita untung, nggak boleh diakui. Gitu ya, nggak boleh diakui dulu kalau untung, kecuali kita realisasikan benar-benar kita jual baru boleh kita akui keuntungan karena kenaikan harga. Tapi kalau misalnya kita cuma sekedar menyusun laporan sebagai kewajiban di akhir tahun, ya, untuk barang-barang yang harganya cenderung naik, kita hanya boleh melaporkan sesuai harga beli kita dulu. Mau itu persediaan, mau itu surat berharga sama, ya. Nah, contohnya misalnya, kita perusahaan dagang, jualan kita beras, kita beli berton-ton sebagai persediaan. Ya, di awal Desember kita beli 1 kilonya misalnya 15.000. Ternyata akhir tahun, ya akhir Desember, harga beras naik per kilonya jadi 17.000. 2.000 kali berapa ton yang kita miliki kan lumayan tinggi tuh. Tapi naik harganya. Maka dalam akuntansi kita diberi batasan, silakan melaporkan pada nilai terendah antara harga pasar dengan harga beli. Nah, ternyata harga beli kita yang lebih rendah, ya sudah kita pakai harga beli. Gitu. Tapi kalau misalnya harga beras ini tadi turun, kita belinya 15.000, tapi di akhir tahun jadi 12.000. Turun 3.000, ya, berarti harga pasar 12.000, harga beli 15.000. Maka dalam laporan keuangan di neraca kita harus melaporkan sesuai dengan harga pasar, bukan harga beli. Karena yang terendah saat ini adalah harga pasar. Nah, selisihnya yang 3.000 nanti masuk di apa? Cadangan penurunan nilai. Gitu. Ya, cadangan penurunan nilai. Nah, sehingga pada saat kita jual nanti harga ndak naik-naik, ya. Persediaan ini harga kalau kita jual kan bertahap, ya, nggak langsung satu gudang keluar semua. Nah, bertahap kita jual. Kalau ternyata harganya nggak naik-naik, maka kerugian ini sudah pernah diakui, nggak dibebankan saat penjualan itu saja, sehingga kemudian ini mengamankan perusahaan agar tidak labanya langsung drastis
ya, langsung turun, jeglek turunnya. Jadi aktivitas perusahaan kalau dilihat dari labanya, kalau laba itu meningkat pelan-pelan, ya misalnya 5 tahun tuh tingkatannya landai saja, ya nggak tajam. Turun juga landai, sedikit-sedikit, nggak langsung drastis. Maka itu lebih baik, ya, landai saja. Daripada ada perusahaan yang tiba-tiba melonjak naik grafiknya, grafik keuntungannya. Nah, ya, jadi dalam aktivitas yang aman, perusahaan diharapkan kalau ada perubahan laba, kenaikan atau penurunan itu sifatnya sedikit demi sedikit. Maka tetap bisa dikategorikan perusahaan yang sehat. Tapi kalau misalnya habis naik, turun drastis juga, maka itu membahayakan likuiditas perusahaan, solvabilitas perusahaan yang kita bahas tadi. Ya. Nah, jadi alasannya ini kenapa di surat berharga ada cadangan penurunan nilai. Ya. Terus ada piutang wesel, dilaporkan langsung, piutang wesel nggak perlu cadangan. Terus piutang usaha, ini mirip dengan surat berharga lagi. Ada namanya cadangan piutang tak tertagih. Ya, jadi untuk piutang usaha, ini masuk di kelompok aset, maka dikatakan wajar apabila belum bisa ditagih batasannya sampai 3 kali termin. Apa itu termin? Yang mana yang disebut termin? Ada yang tahu? Pernah dengar termin? Iya, tapi lupa. Termin itu syarat pembayaran. Jadi misalnya teman pelajari kemarin ada termin 2/10 N/30. Apa artinya 2/10 N/30? Masa jatuh temponya berapa? 10 apa 30? 30. Kalau yang 10 apa? 2%. Dapat potongan 2% apabila pelunasan tidak lebih dari 10 hari sejak tanggal transaksi. Ya. Kalau lewat dari tanggal itu, maka kita masih diberi kesempatan, tapi melunasinya tidak boleh lebih dari 30 hari. Itu termin ya, termin. Syarat pembayaran. Ya, inilah ya, kadang teknologi itu merepotkan ya. Kok nggak tampil dia? Gara-gara. Nah, untuk teman-teman yang online hari ini, tadi minta maaf ya, Ibu laptopnya ternyata lowbat, jadi kita nggak bisa terhubung ke peralatan online yang sudah disediakan. Ini Ibu online dari HP, tapi materi sudah hampir Ibu akhiri ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kita akhiri hari ini, nggak jadi masalah. Nanti kita uh, lanjutkan di pertemuan yang akan datang, gitu ya. Baik, Bu. Baik. Baik, Bu. Iya. Untuk yang teman-teman yang online, ada grup yang Ibu siapkan juga untuk WhatsApp, ya. Ada di link grup WhatsApp kelas yang dibagikan di AA, mungkin nanti bisa join di situ ya, selain di Google Classroom, gitu. Oke, teman-teman yang online, Ibu minta maaf atas kendalanya. Jadi yang online Ibu akhiri hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.